Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar baik, hal-hal baik apa saja yang akan menyertai kalian di sepanjang tahun Ular Kayu 2576. Ular Tahun Ular Kayu itu akan berlangsung dari 29 Januari 2025 sampai dengan 16 Februari 2026 ya. Kita mau lihat ada apa saja untuk kalian, kabar baik, hal baik, pesan baik yang bisa kalian ambil, bisa dijadikan motivasi untuk Scorpio ya. Seperti biasa, aku disclaimer bahwa ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Kalian harus bijak-bijak menyikapinya ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, dan ini hanya prediksi. Nggak usah dibawa baper, nggak usah dijadiin kesel-kesel. Kemudian ini juga hanya fun reading, kita enjoy aja, kita happy-happy aja. Semua yang baik kita ambil, kalau misalnya ada pesan yang kurang baiknya ya kita abaikan. Kita jadikan antisipasi ya. Oke Scorpio, semoga di tahun ular kayu nanti kehidupan kalian juga lebih baik lagi, kalian berbahagia ya, kalian bisa memulai segala sesuatunya itu untuk mencapai tujuan itu lebih mudah lagi. Oke, aku sudah shuffle kartunya buat Scorpio. Kita mau lihat Scorpio dapat apa aja di sini ya. Ace of Swords. Kemudian ada The Hangman. Lalu ada Three of Wands. Wow, Ace of Pentacles. Kemudian kamu ada yang terakhir adalah Ace of Cups. Oke. Coba sebentar ya. Aku mau bentar. Oke. Kameranya agak kurang pas ya. Oh enggak kok kelihatan ya. Oke, Scorpio. Sekarang kita mau lihat ya, ada kabar baik, hal baik apa yang menyertai kamu di sepanjang tahun Ular Kayu. Aku mau lihat secara umum. Sepanjang tahun Ular Kayu, dengan kepercayaan diri dan potensi yang ada dalam diri kamu ya, kalian akan mampu mencapai kesuksesan, baik itu usaha, pekerjaan, karir yang baik. Kemudian di sini aku juga melihat akan ada pengakuan dari atasan atau dari perusahaan, dari kantor kalian atas kemampuan kalian, atas keberhasilan kalian ya di sini. Aku melihatnya. Kemudian di sini juga aku melihat ada kedamaian, ada ketenangan ya dalam diri kalian. Kemudian hubungan cinta kalian ada peluang besar untuk bertemu dengan seseorang yang baru. Kemudian di sini kalian juga akan menemukan kelimpahan. Bisa jadi aku melihatnya ada tawaran usaha yang baik, promosi atau tawaran kerja di tempat yang lebih menjanjikan gitu. Jadi misalnya kamu tuh ditawarin nih, misalnya Pak, Bu, ini ada nih orangnya udah nggak mau nerusin usaha ini, udah nguntungin segini. Nah itu akan jadi peluang buat kamu gitu ya. Terus kemudian di sini juga kamu akan jadi kamu akan dipindah posisinya, tapi kamu juga bisa dipindah dari tempat kamu yang saat ini berada gitu ya, tapi dengan mendapatkan posisi yang lebih menjanjikan lagi, posisi yang lebih baik seperti itu ya. Jadi kesempatan baik, kesempatan-kesempatan baru terbuka untuk kalian di sini ya, kerja, usaha, bisnis, wirausaha, termasuk hubungan cinta. Jadi di sini hidup kalian penuh dengan peluang, penuh dengan hal-hal baru, aku melihatnya. Kemudian kamu di sini juga mendapatkan perhatian, support dari
orang-orang terdekat kalian ya, banyak kasih sayang dari orang-orang sekitar. Terus kemudian ada peluang baik untuk pemulihan kesehatan kalian ya. Kalau misalnya kalian sedang sakit ya, ada peluang kesembuhan yang sangat baik di sini. Oke, sekarang kita mau lihat dari tiap kartunya ya, Scorpio. Di sini kamu ada Ace of Swords. Ace of Swords akan ada suatu kebenaran yang kalian temukan. Bisa jadi selama ini tersembunyi, atau kamu nggak ngeh, atau kamu nggak tahu gitu ya. Misalnya kayak karyawan yang sering datang telat, mungkin kamu nggak pernah tahu dia datang telat, atau kemudian saat itu kamu tahu dan kamu baru tahu telatnya itu kenapa, misalnya kayak begitu ya. Oh, ternyata dia harus ngurus ibunya dulu, misalnya kayak gitulah. Ada suatu kebenaran yang kamu temukan. Atau misalnya hal-hal yang kurang baiknya adalah misalnya ada laporan keuangan ya dari usaha kamu, toko kamu yang nggak beres gitu. Kamu baru tahu nih, baru ngeh selama ini bagian adminnya nggak ngasih tahu kamu, misalnya kayak begitu ya. Jadi sini kamu menemukan banyak kebenaran lah di sepanjang tahun ular ini, di mana kalian akan dapat memahami situasinya itu lebih baik lagi. Dan hal ini juga bisa membantu kamu ya, jadi tahu gitu, masalah seperti ini tuh harus ngadepinnya gimana gitu. Jadi hal ini juga akan mengasah kemampuan kamu berpikir, kemampuan kamu mencari solusi, pola pikir kalian juga akan lebih objektif, terus lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kamu tuh semakin belajar gitu, melihat segala sesuatunya tuh dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif, seperti itu aku melihatnya. Ya, jadi ada peningkatan apa ya? Ada peningkatan pengalaman gitu, ada pengalaman-pengalaman berharga yang akan kamu dapatkan yang itu berguna banget buat bekal kamu ke depannya nanti gitu. Kemudian di sini ada The Hangman. Kamu menjadi lebih bijak, Scorpio ya, dalam apa ya, menciptakan, terus menjalani hidup ini. Kemudian kamu juga kamu tidak lagi memaksakan kehendak kamu gitu ya. Terus kemudian di sini aku juga melihatnya kamu tidak lagi egois, tapi lebih pada berserah gitu. Aku melihatnya lebih berserah pada semesta, bukan pasrah ya, tapi kamu lebih berserah. Jadi kamu lakukan usaha kamu maksimal, kamu berusaha benar-benar, kemudian kamu lepaskan penantian kamu. Ibaratnya kayak kamu tuh udah bilang, Tuhan ini usaha maksimal aku, hasilnya aku serahkan padamu. Ibaratnya kayak begitu ya, kayak kamu tuh menunggu jawaban dari semesta untuk waktu yang tepat atas usaha-usaha kerja keras yang sudah kamu lakukan ya. Misalnya kamu buka toko tapi kamu tetap menunggu hasilnya, kamu berusaha promosi apa, tapi masih belum laris juga misalnya ya. Nah, di sini kamu berserah pada Tuhan. Kamu mohon bantuan, kamu mohon bimbingan, dan kamu percaya pada waktunya Tuhan itu pasti akan datang dan toko kamu itu akan maju, ibaratnya kayak gitu. Kamu di sini benar-benar menjadi bijaksana dan dewasa gitu. Kemudian di Three of Wands, Scorpio, di sini ada Three of Wands, ada Ace of Swords, kemudian ada Ace of Pentacles, ada Ace of Pentacles, Three of Wands, sama Ace of Swords. Ini kayaknya semua bicara tentang hal baru ya, Scorpio. Ada peluang baru, ada kesempatan baru, ada hubungan baru. Banyak hal-hal baru yang terbuka, ide-ide baru, bertemu orang baru, di mana semua itu bisa membawa kebaikan, membawa keberhasilan buat kalian ya. Apakah itu proyek baru ya, semua itu akan membawa kesuksesan untuk kamu, Scorpio. Aku juga melihat di sini kalian sepertinya ada rencana akan ekspansi ya. Apakah itu ekspansi usaha kamu sendiri, apakah itu kamu berekspansi dalam pekerjaan kamu pindah kerja, ataukah kamu ekspansi untuk diri kamu sendiri ya, untuk meningkatkan diri kamu. Kamu pergi untuk menambah pendidikan, keterampilan,
untuk mendalami sesuatu gitu ya, ataupun kamu dalam pekerjaan usaha baru gitu. Jadi di sini aku melihatnya kamu akan agak pergi jauh dari tempatmu saat ini untuk menjemput impian kamu, untuk memperdalam sesuatu, untuk melakukan ekspansi gitu. Ya, bisa aja kamu pergi misalnya ke luar negeri gitu ya, karena di sini tuh kamu udah misalnya buka ayam geprek laris dan kamu di luar negeri kamu pengen membuka itu, jadi kamu menjajaki di sana, itu namanya juga ekspansi ya. Kamu mencoba hal itu gitu. Dan itu kalau misalnya itu kalian lakukan, itu bisa membawa keberhasilan untuk kamu Scorpio gitu. Ya. Kemudian di sini juga ada Ace of Pentacles. Tahun ini kalian punya kesempatan yang benar-benar terbuka lebar Scorpio, dan kalian mampu menciptakan peningkatan usaha, peningkatan keuangan ya. Kemakmuran kamu juga meningkat sehingga hidup kamu itu menjadi stabil, terus kamu juga menemukan keamanan, kamu menemukan kenyamanan hidup, dan di sini kamu juga akan bertemu dengan peluang-peluang baru, ide-ide baru, bertemu orang-orang baru yang akan membawa perubahan, pembaharuan yang kamu akan bertemu orang-orang itu yang bisa membuat kamu itu jadi mempunyai ide-ide baru, jadi terpikirkan sesuatu yang baru seperti itu ya. Jadi buka peluang-peluang itu ya, perluas lagi pergaulan kalian seperti itu ya. Jangan hanya selalu berada di zona nyaman kalian gitu. Jadi kalian banyak belajar lagi, entah dari media sosial, entah kalian belajar langsung secara formal, bertemu banyak orang, peluang-peluang itu akan datang, peluang-peluang baik itu akan datang. Dan kamu juga akan menemukan sumber daya baru, misalnya kayak kamu bisa bertemu orang yang jujur, pinter, bisa kamu andalkan untuk memegang proyek kamu, untuk memegang usaha kamu, untuk kamu percaya memegang online shop kamu sementara kamu kerja di tempat yang utama, misalnya kayak begitu ya. Jadi banyak banget ya ide-ide baru, apapun hal baik di sini yang akan bisa kamu lakukan itu akan berkembang dengan baik Scorpio. Ya, manfaatkan ya. Ini suatu peluang yang sangat baik untuk Scorpio. Gitu. Kemudian di sini ada Ace of Cups. Aku melihatnya Scorpio juga lagi berlimpah kasih sayang ya. Baik dari keluarga, baik dari pasangan, teman, teman kerja, semua itu situasinya kondusif gitu. Persahabatan, semuanya itu hubungannya sangat baik ya. Semua orang menyayangi kalian karena kebaikan hati kalian ya. Di sini aku juga ngelihatnya kamu lebih happy di tahun ini ya, lebih tenang karena dikelilingi oleh orang-orang yang penuh cinta gitu ya. Dan aku melihatnya untuk hubungan asmara kalian, kalian yang berpasangan, pasangan kalian sangat mencintai kamu ya, dan dia mencurahkan banyak perhatian, banyak kasih sayangnya untuk kamu ya. Untuk yang menikah, hubungan pernikahan kalian juga sepertinya bertambah kuat, cukup kuat di sini. Walaupun mungkin kalau misalnya terjadi saling beradu emosi atau apa, tapi kamu tetap mempertahankan hubungan itu dengan baik karena sebenarnya di hati kalian itu sama-sama masih mencintai kayak begitu ya. Jadi banyak cinta buat kalian. Kemudian untuk yang single di sini kalian akan menemukan cinta baru. Ya, cinta baru ini juga akan banyak kasih sayang kamu dapat dari seseorang ini. Cinta baru ini cinta yang sangat indah lah buat kamu gitu, aku melihatnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya, pesan apa yang bisa aku kasih ke kamu ya, Scorpio, untuk supaya kamu tercapai nih, bisa dapat hal-hal baik, kabar baik ini bisa terjadi pada diri kamu ya. Di sini kamu diminta untuk tidak ragu-ragu, kamu diminta untuk terus mengembangkan potensi diri kamu ya, jangan berdiam diri, bergerak ya, selalu mencari peluang ya, berpikir logis dan jernih. Kemudian buat keputusan yang baik, jangan tergesa-gesa ketika kamu harus memutuskan sesuatu ya. Pikirkan dulu masak-masak ketika kamu akan melakukannya. Kemudian lakukan sebisa mungkin tuh, seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu ya. Dibikin lagi jurnalnya, dibikin lagi planningnya, seperti itu ibaratnya ya.
diperkirakan lagi biayanya, kayak begitu ya. Kemudian jangan lupa untuk tetap berbuat baik gitu ya, sehingga orang-orang di sekitar kamu pun juga suka, sayang sama kamu dan mendoakan hal yang baik untuk kamu. Kemudian di sini di Hangman, ketika kamu lelah, ketika segala usaha yang kamu lakukan itu kamu membuat merasa kamu letih, lelah, tidak ada salahnya ya kamu berhenti sejenak. Lepaskan diri kamu dari rutinitas, lepaskan diri kamu sejenak dari hal-hal yang melelahkan, kemudian diurai lagi kalau memang yang tidak penting ya kurang-kurangi ya, nggak usah dipikirin supaya otak kamu, jiwa kamu, mental kamu ya tidak lelah ya, fokus pada hal yang lebih penting saja gitu ya. Kemudian ini juga nggak apa-apa, kamu juga perlu me time kadang-kadang ya, berhenti sejenak untuk hening, untuk berdoa, untuk menyelaraskan diri gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa bangun selalu hubungan baik ya dengan siapapun, dan jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut menghadapi resiko. Tetap tenang ketika kamu menghadapi resiko ya, dan terus jadikan itu suatu pelajaran dan terus melangkah. Jangan karena suatu hambatan yang sedikit membuat kamu down gitu ya. Kemudian fokus pada kerja kalian, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan baik dan benar ya. Kalian diminta untuk kerja cerdas di sini. Pelajari segala kesempatan baru yang memungkinkan untuk bisa kamu lakukan. Kemudian ketika kamu memiliki uang yang cukup banyak, yang cukup untuk bisa kamu tabung, kamu simpan, kamu investasikan itu dengan bijak. Hati-hati ya. Kemudian di sini yang terakhir, tebarkan selalu rasa cinta kasih untuk orang-orang di sekitar kalian, supaya banyak cinta juga yang datang untukmu, sehingga itu juga akan membantu meringankan langkah kalian ya Scorpio. Kemudian kita mau lihat pesan-pesan baik yang akan menyertai kalian di sepanjang tahun ular. Di sini ada confide your fears and worries. Kemudian ada acceptance. Kemudian yang terakhir ada give peace a chance. Give peace a chance. Oke, untuk confide your fears and worry, kamu diminta untuk ceritakan, ungkapkan, atau percayakan segala ketakutan, kekhawatiran kamu kepada malaikat penjaga kamu, kepada semesta atau kepada ilahi ya. Karena di sini juga sama ya, kamu diminta untuk rehat sejenak, pause sejenak, dekatkan diri kamu supaya selaras ya di sini. Jadi diam sejenak, pause sejenak. Di sini juga kalau kamu lihat, di sini ada malaikat kecil ya. Apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kamu, sampaikan kepada malaikat penjaga kamu. Kamu akan merasa ringan, kamu akan mendapat bantuan, kamu akan mendapat bimbingan. Sehingga kamu akan ringan rasanya, akan hilang ketakutan kamu, akan hilang kekhawatiran kamu ya. Kamu akan mendapatkan kekuatan kembali. Kemudian di sini ada acceptance, ada penerimaan. Di sini kamu diminta katakan hal baik dengan benar. Di sini ada aku menerima kenyataan bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar. Aku menerima kenyataan bahwa semuanya berjalan ke arah yang benar. Jadi kamu terima saja, sekalipun itu banyak tantangan, banyak masalah, banyak orang yang meremehkan usaha kamu, banyak orang yang ibaratnya melemahkan kamu, terima aja, tapi jangan membuat kamu down. Karena itu akan menjadi suatu tantangan yang akan mampu kamu lewati. Kalau kamu terima, karena itu adalah kamu akan menuju jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu nggak mungkin mulus terus, ya kan? Banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak batu sandungannya. Batu sandungannya itu apa? Ya bisa jadi cemoohan orang, penghinaan orang, kata-kata yang gak enak didengar, kemudian bisa jadi kamu tiba-tiba lagi berusaha sakit, banyak sekali rintangannya dan kamu harus terima itu ya, dan kamu harus terus berpikir positif karena itu adalah akan menjadi
arah kamu, jalan kamu ke arah yang benar gitu. Ya, Scorpio. Oke, kemudian yang ketiga di sini berikan kesempatan pada perdamaian. Nyambung ya, ketika kamu menerima segala sesuatunya, ejekan orang, diremehkan, dikecilin, kayak nggak dipercaya, ih mana bisa tuh usahanya jalan, dia nggak usah didengerin. Makanya di sini dikatakan berikan kesempatan pada perdamaian, ya nggak usah kamu gubris, nggak usah kamu pikirin, nggak usah membuat kamu down. Jadi kamu lebih baik jauhi konflik, biarkan hatimu, pikiranmu damai. Ya, itu adalah juga hadiah untuk dirimu sendiri supaya kamu tuh kuat. Ya, kalau misalnya kamu merasa juga kayak jadi kamu terima nih konflik-konflik ini, kamu membuat hati kamu nggak damai, ya. Karena itu kalau kamu membuat hati kamu uh, tenang, pikiran kamu tenang, itu adalah suatu hadiah untuk diri kamu sendiri juga, Scorpio. Ya, sehingga kamu menjalani semua ini juga jalannya itu lebih lancar ya. Kalau misalnya pun batu sandungan itu adalah batu sandungan kecil-kecil. Ketika kamu diremehkan orang, kamu dengerin aja, ya udah kamu lewatin. Tapi kalau kamu jawab, kamu jadi kesel, batu itu jadi beranak nih, ada batu lagi di sini, ada batu lagi karena kekesalan kamu masih kamu pendam terus, ada dendam baru, ada sakit hati baru lagi di depan, ada kesel lagi. Jadi banyak tuh batu sandungannya gitu ya. Jadi di sini kamu sepanjang tahun kamu diminta untuk menerima segala apapun, berdamai, dan kamu juga percayakan kalau kamu takut, kamu merasa kesal atau apapun, cerita pada malaikat penjaga kamu ya. Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ketenangan buat kamu ya, Scorpio. Oke, Scorpio, aku rasa itu aja yang aku punya buat kalian untuk sepanjang tahun ular kayu 2576. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Scorpio. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih buat Scorpio. Salam.